Oke, selamat sore. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu. sehat ya. Ibu ingin bertanya bagaimana pengalamannya, kemudian mungkin ada kendala-kendala ketika mengikuti pembelajaran jarak jauh menggunakan LMS Kolabor. Apakah ada kendala? Tidak ada kendala sepertinya ya. Oke, nah hari ini kita sudah masuk pertemuan ke-7 teman-teman, khususnya teman-teman dari Unkris Wina, kemudian Oto Gesler Papua. Kita hari ini masuk ke pertemuan ke-7 di UPJ sesuai dengan kalender akademik, artinya minggu depan kita sudah masuk ke sesi ujian tengah semester. Nah teman-teman jangan khawatir, ujian ini akan diselenggarakan dengan waktu dengan durasi waktunya kurang lebih 1 minggu gitu ya, tetap diberikan kelonggaran untuk teman-teman bisa menyelesaikan. Yang penting adalah bahwa untuk pelaksanaan UTS dan juga tugas yang akan kita submit di minggu ini, itu dikerjakan secara kelompok. Hari ini Ibu akan sharing kepada kalian bagaimana caranya kita memulai penyusunan sebuah proposal proyek, kemudian nanti Ibu akan sharing juga bagaimana caranya kita bisa mengestimasi semua kebutuhan. Ibu akan sharing studi kasus yang Ibu pernah buat dan sudah sampai ke level aplikasi juga. Jadi teman-teman bisa secara konkret mengetahui seperti apa kita mendefinisikan ruang lingkup, bagaimana mendefinisikan jadwal, bagaimana mendefinisikan biaya sesuai dengan kebutuhan daripada proyek itu sendiri. Nah, sekali lagi Ibu mulai dari kolabor, karena memang di minggu asinkronus kita mengikuti pembelajaran secara mandiri, di mana teman-teman diwajibkan untuk menyelesaikan setiap aktivitas yang ada di LMS kolabor. Nah, teman-teman selalu untuk menyempatkan waktu melihat kembali RPS, melihat kembali rancangan tugas mahasiswa, melihat kembali slide PPT yang diberikan, karena materi yang Ibu deliver setiap minggunya itu sudah disesuaikan dengan rumusan yang sudah ada di RPS. Jadi teman-teman harapannya benar-benar membaca setiap materi yang ada, karena aktivitas yang teman-teman selesaikan lewat forum diskusi kah itu, atau kuis kah itu, ataupun mungkin penyelesaian tugas, itu tidak jauh dari materi yang Ibu share. Jadi sangat diharapkan kepada seluruh mahasiswa untuk mengakses semua bahan ajar yang sudah tersedia di Kolabor. Nah, minggu ini kita masuk ke pertemuan ke-7, teman-teman. Pertemuan ke-7 ini, Ibu akan sedikit memberikan paparan, di mana kalau kita lihat RPS, pertemuan ke-7 itu adalah sesi di mana teman-teman mahasiswa melakukan presentasi. Yang dipresentasikan itu adalah rencana proyek yang akan dikembangkan bersama dengan anggota tim. Nah, sebenarnya di sini yang Ibu ingin tekankan adalah bagaimana kita bisa mengasah kemampuan dalam hal mengelola proyek dengan berbasiskan 10 area pengetahuan yang ada di manajemen proyek. Jadi jangan khawatir, seumpama ada aplikasi yang mungkin memang kalian tidak bisa finalkan karena terkendala oleh waktu untuk kalian mengcoding. Tetapi di balik daripada kendala coding tersebut, teman-teman itu sudah punya pattern, teman-teman itu sudah punya pola, sudah punya estimasi yang sangat baik gitu ya, untuk memperkirakan, memperhitungkan, bahkan mengontrol setiap aktivitas yang sudah kita rencanakan. Nah, pada pertemuan 7 ini, karena memang sifat aktivitasnya adalah presentasi seharusnya, Ibu akan mulai dengan bagaimana mempersiapkan draft proposal. Jadi Ibu ingatkan kembali, tugas kelompok itu ada 2 model. Yang pertama adalah tugas kelompok di mana teman-teman diminta untuk menyusun sebuah draft proposal sampai dengan perancangan biaya. Kemudian nanti di UAS, teman-teman finalkan sampai ke hal pengujian gitu. Nah, selain itu, teman-teman juga nanti akan mendemokan hasil proyek yang sudah dikembangkan bersama dengan anggota tim. Untuk
capaian pembelajaran sampai dengan minggu ke-7, itu adalah teman-teman memahami 10 area pengetahuan manajemen proyek. Sebelumnya sudah ada 4 area yang Ibu sampaikan, mulai dari integritas proyek, kemudian ruang lingkup proyek, jadwal proyek, yang terakhir adalah biaya proyek. Kali ini teman-teman coba mengimplementasikan sejauh mana teman-teman itu paham untuk menuangkan semua estimasi minimal dari 4. Minimal Oke, dari thank you banget tuh. minimal dari 4, sebentar ya. Minimal dari 4 bentar. Minimal dari 4 yang sudah Ibu share di pertemuan 3 sampai dengan pertemuan ke-6. Oke. Nah, untuk penyusunan proposal proyek sendiri, teman-teman, tujuannya adalah nanti di proposal teman-teman sudah bisa menjelaskan seperti apa lingkup proyek yang akan dikembangkan. Bagaimana estimasi terhadap jadwal proyek yang akan kita laksanakan. Bagaimana pula teman-teman menetapkan besarnya biaya yang akan dikeluarkan ketika kita ingin menyelesaikan sebuah proyek. Dan yang terakhir adalah teman-teman mampu menerapkan proposal tersebut dengan mengacu kepada template program kreativitas mahasiswa atau kita singkat dengan PKM. Kenapa kita mengacu kepada template PKM? Karena ini menjadi bahan kita untuk kita usulkan gitu ya kepada Dikti, karena PKM ini salah satu program di bawah Kemenristek Dikti, khususnya adalah di pembelajaran dan kemahasiswaan atau Belmawa, setiap tahunnya mengundang seluruh mahasiswa Indonesia untuk berpartisipasi dalam hal mengusulkan ide dan kreativitasnya. Jadi, mulai dari mata kuliah manajemen proyek ini, karena memang luarannya adalah sebuah proyek yang bisa kita kembangkan, maka tidak ada salahnya kita sudah mulai menyusun acuan dokumen itu menggunakan standarnya PKM Dikti, gitu ya. Harapannya nanti PKM ini bisa teman-teman submit di tahun akademik depan kalau memang teman-teman masih aktif dalam semester gitu. Kalau tidak berarti bisa diturunkan kepada adik tingkat supaya adik tingkat mampu untuk ikut serta dalam ajang lomba program kreativitas mahasiswa ini. Untuk template PKM sendiri itu ada 2 yang kita pakai. Yang pertama adalah template proposal proyek menggunakan PKMR. PKMR ini singkatan dari Program Kreativitas Mahasiswa untuk skema riset, di mana isi proposal itu adalah terdiri dari halaman judul, kemudian daftar isi, dilanjutkan dengan bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 biaya dan jadwal kegiatan, daftar pustaka, dan lampiran. Kalau kita lihat, ini adalah semua ruang lingkup materi yang sudah kita peroleh dari pertemuan 3 sampai dengan pertemuan 6. Jadi untuk bisa menyusun sebuah proposal proyek, teman-teman sudah dapatkan materinya. Tinggal apa yang dipahami dari materi tersebut untuk kita realisasikan dan kita sesuaikan dengan kebutuhan proyek yang akan kita usulkan. Gitu ya. Jadi nanti di minggu ini tugasnya teman-teman adalah tugas pertama bersama dengan anggota kelompok adalah membuat sebuah draft proposal. Sekali lagi draft proposal dengan mengacu kepada template PKMR atau nanti yang kedua adalah PKMKC. Oke, template yang kedua yang saya bilang adalah PKMKC, ini singkatan dari Program Kreativitas Mahasiswa untuk skema Karsa Cipta. Di sini ada sedikit perbedaan sistematikanya. Kalau di PKMKC itu dimulai dari halaman judul, kemudian daftar isi, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih, daftar pustaka, dan juga lampiran. Harapannya Ibu juga dengan terbiasanya teman-teman menulis sebuah proposal proyek, ini akan menjadi referensi buat teman-teman dan membantu teman-teman dalam mengusulkan rencana tugas akhir atau skripsi. Karena kita domainnya adalah ilmu terapan, di mana luaran daripada aktivitas pembelajaran kita itu selalu dilihat dalam bentuk aplikasi.
Dan kalau kita ingin mengusulkan sebuah proposal tugas akhir, proposal skripsi, atau proposal PKM, di mana yang diinginkan adalah sejauh mana seorang mahasiswa atau timnya mampu untuk memberikan gambaran dengan lebih sederhana melalui usulan proposal. Hanya bedanya kalau kita mengusulkan ke PKMKC atau PKMR, ini bisa berdampak kepada pemberian dana hibah. Jadi benar-benar kita melatih diri kita. Kalau tadi teman-teman ikut dalam webinar tentang mempersiapkan lulusan informatika sehingga bisa dilirik oleh dunia kerja, satu di antaranya adalah kita harus punya portofolio. Portofolio itu diukur dari sejauh mana ketika teman-teman menjalankan peran sebagai mahasiswa, itu menghasilkan karya-karya yang sifatnya dari karya tersebut teman-teman bisa dinilai. Seperti apa kemampuan hard skill-nya, seperti apa kemampuan soft skill-nya. Soft skill-nya berarti kemampuan kalian untuk menuliskan semua yang kalian pahami, sehingga bisa terukur oleh vendor kita, oleh supervisor kita, oleh dosen penguji kita, atau mungkin oleh investor kita gitu ya. Kalau kita ini benar-benar dituangkan dalam sebuah proyek, maka PKMKC ini kalau proposal kalian lolos, maka kalian mendapatkan pendanaan gitu ya. Nah, inilah cara kita untuk melatih kita semua akan menuju kepada gerbang kelulusan. Yuk kita mempersiapkan kualitas diri kita. Satu di antaranya adalah kemampuan kita dalam bekerja sama dalam tim, di manajemen proyek itu difasilitasi. Yang kedua adalah mempersiapkan blueprint, di manajemen proyek juga itu difasilitasi. Jadi sekali lagi minggu ini dimulai dari hari ini, Kamis pukul 15.30, nanti teman-teman berdiskusi dengan anggota tim yang lain. Ibu percaya bahwa teman-teman sudah mempunyai kelompoknya sendiri-sendiri. Setiap kelompok itu terdiri dari setidaknya 2 orang atau maksimalnya 3 orang. Kenapa 3 orang? Karena 3 orang ini adalah ukuran dari si PKMKC. Jadi kalau teman-teman itu ingin mensubmit nanti ke PKMKC, maka semua anggota timnya bisa terlibat dengan maksimal. Dan batas teman-teman untuk menyelesaikan proposal ini itu sampai dengan hari Kamis depan pukul 12 siang. Sehingga nanti kebetulan minggu depan pelaksanaan UTS sudah dimulai, jadwal untuk ujian manajemen proyek itu tepatnya ada di hari Senin. Tetapi jangan khawatir, hari Senin pukul 10 Ibu jadikan momentum untuk teman-teman sudah menerima draft soal. Kemudian nanti teman-teman diberikan waktu hingga ke hari Kamisnya. Hari Kamis berarti di tanggal 21 ya, kalau nggak salah ya, tanggal 21 pukul 12 siang, teman-teman sudah mengumpulkan pekerjaan tersebut. Untuk tugas kelompok di pertemuan 7, pengumpulan tugas dalam bentuk draft proposal, berarti ada file doc atau file PDF yang dikumpulkan di Kolabor. Sementara untuk file UTS itu dikumpulkan dalam bentuk rekaman video, di mana nanti Anda bersama tim merekam apa yang sudah Anda tulis di proposal untuk Anda kampanyekan atau Anda sampaikan secara presentasi yang direkam. Jadi ujian kita, Ibu hanya mengukur hasil 2 tadi, draft proposal yang tertulis itu dikumpulkan sebagai tugas di minggu ke-7, dan video presentasi dikumpulkan sebagai bahan untuk UTS. Semuanya dikumpulkan di Kolabor. Ibu sudah menetapkan slotnya masing-masing, jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Jadi ini adalah sistematika daripada proposal proyek yang bisa teman-teman acu. Nah, nanti teman-teman, saya kembali ke Kolabor dulu. Sorry. Ya, bentar ya. Jadi Ibu kembali ke Kolabor tadi. Nah, untuk panduan detail terkait dengan PKMKC dan PKMR ini sudah Ibu lampirkan di root paling atas. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di sini pedoman penulisan proposal ada 2 file. Boleh pilih salah satu yang memang dirasa teman-teman ingin mengusulkan ke tema skema riset atau skema kasa cipta. Pilih salah satu, pedomannya ada di sini. Sementara untuk slot pengumpulannya, draft proposal tertulis dikumpulkan di pertemuan ke-7. Jadi di sini ada tugas kelompok 1,
meskipun ini kerjanya dikerjakan secara berkelompok, tapi penilaian bobot itu adalah individu, maka setiap anggota kelompok wajib untuk mengunggah tugas kelompok tersebut. Kalau tidak terunggah, maka nanti bobot penilaian untuk tugas kelompok oleh si individu yang bersangkutan itu tidak bisa dinilai karena kosong bobotnya. Jadi di sini hanya mengunggah draft proposal versi doc atau PDF, dan di pertemuan ke-8 ini ada pengunggahan link presentasi video. Jadi nanti video Anda kalau mudah nanti di sini akan aktif di hari Senin ya, jam 10.30 ini akan aktif. Anda bisa lihat soalnya, Anda bisa lihat arahannya, karena pengumpulan daripada video presentasi khawatirnya kapasitas tidak tertampung oleh LMS, maka Ibu berikan satu tautan di Google Drive. Jadi untuk UTS juga sama, setiap anggota dari setiap kelompok itu wajib untuk mengunggah karena untuk penilaian itu tetap dilakukan per individu. Dan pengumpulan ini akan berakhir di tanggal 22 Oktober, maaf, di tanggal 22 Oktober pukul 12 siang. Ini hari Jumat ya ternyata ya tanggal 22. Ibu kasih spare waktu yang cukup lama ya untuk kalian, benar di hari Jumat. Jadi Ibu kasih toleransi kalian untuk menyelesaikan tugas kelompok 1 dan juga UTS itu 1 minggu sampai dengan hari Jumat di minggu depan. Dan untuk mahasiswa yang khususnya UPJ yang memperoleh KTM dan kartu ujian, ini mohon untuk diunggah kartu ujian dan KTM-nya. Untuk teman-teman dari Unkriswina dan juga Otto Gessler, cukup mengunggah kartu tanda mahasiswa saja. Silakan diunggah di sini. Sementara untuk link video presensi akan Ibu unggah di sini. Nanti setiap presensi yang ada di Google Drive akan Ibu pindahkan ke kanal YouTube Informatika supaya kita bisa melihat bersama hasil dari pekerjaan dari setiap kelompok. Ya, jadi itu yang ingin Ibu sampaikan. Sebelum Ibu lanjut, mungkin ada pertanyaan, silahkan saja. Jangan menunggu Ibu selesai ya, takutnya nanti lupa. Silakan kalau ada yang bertanya sebelum Ibu masuk ke sesi contoh proyek. Sambil menunggu, jika tidak ada, Ibu akan memberikan contoh penjelasan bagaimana kita membangun sebuah proposal proyek. Nah, ini adalah proyek yang Ibu ambil sebagai pembelajaran kita bersama, di mana proyek ini merupakan hasil riset Ibu bersama dengan mahasiswa, juga bersama dengan rekan dosen dari program studi psikologi. Kenapa Ibu menggandeng teman dari psikologi? Karena topiknya seperti ini, teman-teman. Judul daripada riset Ibu adalah penerapan komputasi alat ukur bagi alat ukur kemampuan calon mahasiswa baru dalam proses pemilihan program studi di Universitas Pembangunan Jaya. Kalau kita lihat dari judulnya, domain kita adalah di penerapan komputasi alat ukurnya. Tapi ternyata domain alat ukur untuk mengukur sejauh mana calon mahasiswa itu memiliki kemampuan dalam memilih program studi, itu kan bukan di domain kita. Domain ini adanya di keilmuan psikologi, sehingga untuk Ibu bisa meriset satu kasus ini atau satu proyek ini, makanya Ibu berkolaborasi dengan program studi psikologi gitu. Nah, apa yang mendasari Ibu untuk meriset ini? Mungkin kalau dilihat judulnya ini klise, tetapi spesifik di lingkungan UPJ ternyata ini memang belum pernah diterapkan khususnya dengan berbantukan teknologi gitu ya. Selama ini kita itu melakukan seleksi hanya condong kepada domainnya psikologi. Di 3 tahun di awal UPJ berdiri, dulu sempat kita menggunakan alat ukur psikotes. Jadi setiap mahasiswa yang mau masuk UPJ itu harus mengikuti
tahap psikotes. Dari tahap psikotes itu kita bisa mengukur sejauh mana sih daya tahan dan daya juang seorang calon mahasiswa nantinya ketika dia masuk ke perguruan tinggi, mengikuti pembelajaran di perguruan tinggi, sampailah dia menyelesaikan studinya di perguruan tinggi. Tetapi tahun keempat sampai dengan tahun yang sekarang, psikotes itu tidak digunakan lagi, sehingga setiap calon mahasiswa itu seperti tidak ada seleksi untuk kita terima gitu ya. Ini tentu menjadi satu keresahan di setiap program studi. Kenapa? Karena banyak mahasiswa yang rentan untuk nyaman, untuk bisa menyelesaikan studinya dengan baik, untuk mendapatkan prestasi akademiknya juga dengan baik. Nah, kalau hal ini terus dibiarkan, tentu ini akan berdampak tidak baik pada reputasi perguruan tinggi, reputasi program studi. Kita tahu bahwa program studi atau perguruan tinggi merekrut calon mahasiswa adalah tidak hanya secara jumlah, tapi kita juga ditodong dengan yang namanya kualitas. Nah, tadi Mas Anandre juga bilang ya, di balik kuantitas harus ada kualitas. Nah, bagaimana caranya kita orang IT, karena memang sekarang ini trennya adalah berbasis IT, bagaimana caranya kita bisa memberikan kontribusi kepada kampus kita untuk bisa memberikan satu solusi, khususnya adalah solusi untuk mengenal sejauh mana calon mahasiswa baru yang akan masuk ke UPJ itu memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik tentang program studi yang akan dia pilih. Jadi kurang lebih itu yang mendasari tentang riset ini diusulkan gitu ya. Di bab 1 pendahuluan, Ibu ambil ini skemanya PKMR. Di bab 1 pendahuluan gitu ya, Ibu menjelaskan latar belakang tentang kebutuhan daripada hadirnya aplikasi yang Ibu nanti namakan adalah seleksi-maba.com. Yang pertama adalah kebutuhan untuk mengetahui minat dan pribadi calon mahasiswa baru. Seperti yang tadi Ibu sampaikan gitu ya, bahwa ketika kita merekrut calon mahasiswa baru, kita nggak secara detail apa namanya, mengetahui gitu ya, ini minatnya seperti apa? Apakah memang minat dengan pilihan prodinya bersesuaian? Apakah pribadinya dia dengan prodi yang akan dia pilih bersesuaian atau tidak? Bahkan tadi waktu di webinar Ibu dapat masukan gitu ya dari narasumber, ternyata selain melihat dari dokumen akademik, kita juga harus melihat dokumen sosialnya, dalam arti kata bisa dilihat dari sosial medianya gitu. Ini menjadi inputan ya buat Ibu gitu. Oh, ternyata untuk kita bisa mengenal orang, untuk bisa mengetahui orang lebih jauh, kita juga bisa melihat karakternya dia lewat sosial media gitu. Karena sosial media itu dipercaya sebagai satu alat komunikasi yang menggambarkan seperti apa seseorang tersebut. Kita bisa melihat dari jumlah pertemanannya, dari setiap postingan yang dia unggah di sosial medianya, respon yang diberikan oleh teman-temannya. Berarti kan kita bisa mengukur karakter itu gitu. Nah, kalau di kasusnya Ibu, minat ini ada di domain psikologi lagi-lagi, dan kepribadian juga ada di domain psikologi. Di ilmu psikologi itu banyak sekali referensi, untuk menentukan minat saja itu banyak banget. Tapi Ibu pilih adalah Holland. Kenapa Holland? Karena Holland itu adalah salah satu alat tes yang digunakan umumnya adalah di dunia kerja. Ini alat tes yang umumnya digunakan oleh HR atau Human Resources gitu ya, ketika mereka menyeleksi calon pekerja. Apakah calon pekerja ini cocok dengan posisi yang kita tawarkan kepada dia? Nah, ini kan kurang lebih sama ya. UPJ dalam hal ini menawarkan program studi. Calon mahasiswa baru memilih program studi. Kira-kira sejauh mana kecocokan antara pilihannya dengan karakternya program studi? Nah, kedua adalah tadi Ibu bilang di UPJ memang belum tersedia satu alat yang sifatnya menggunakan teknologi, sehingga inginnya adalah kita bisa menerima mahasiswa tidak hanya yang berasal dari Tangerang Selatan saja, tapi dari seluruh Indonesia kita pengen terima.
Nah, bagaimana caranya untuk bisa merealisasikan hal tersebut adalah dengan bantuan internet, bantuan teknologi. Mau tidak mau, alat ukur ini harus dikemas dalam bentuk aplikasi. Nah, disitulah domainnya IT itu bekerja. Dan yang ketiga, riset ini sebenarnya adalah riset lanjutan gitu ya. Sebelumnya Ibu udah pernah memulai kajian ini di tahun 2017. Dulu juga berbicara mengenai pilihan program studi tetapi dari dua aspek. Kalau sekarang adalah minat dan kepribadian, kalau dulu adalah dari bakat, minat, dan kecerdasan. Jadi tidak hanya minat yang diukur tetapi juga IQ-nya. Minatnya ke informatika, IQ-nya nggak condong ke informatika, misalkan IQ-nya condongnya ke manajemen. Nah, lebih baik kita sarankan dia untuk pilih program studi manajemen daripada informatika. Kenapa hal itu sampai diperhitungkan dengan maksimal atau dengan details? Karena kita ingin mempertahankan seseorang lulusan ini adalah inginnya sesuai lulusnya itu dengan kemampuan yang dia punya, tidak dikontaminasi oleh faktor lingkungan. Nah, tadi kalau lagi-lagi nih, kalau Ibu kaitkan dengan webinarnya Mas Anandre gitu ya, bagaimana caranya kita mendorong, Ibu bertanya, bagaimana caranya kita mendorong agar mahasiswa itu bisa keluar dari zona nyamannya? Satu di antaranya adalah kita perlu untuk melibatkan keluarganya, orang tuanya, orang-orang yang ada di sekitar dia untuk ikut menilai karakter si mahasiswa tersebut. Ternyata minat, kemudian keterlibatan lingkungan, bakat, itu ada kaitannya. Nah, ini menarik teman-teman, bagaimana kita orang IT bisa memformulasikan rumusan tersebut dari yang tadinya base paper menjadi computer paper gitu. Jadi computer base gitu ya. Jadi artinya bahwa semua praktek psikologi yang saat ini memang terukur lewat kertas kerjanya itu bisa kita digitalkan sehingga semua orang tidak terbatas pada ruang tertentu, waktu tertentu, biaya tertentu. Dengan adanya bantuan teknologi, kita memberikan subdomain tertentu, semua orang bisa berkunjung kepada domain kita untuk melakukan evaluasi dirinya. Atau tadi misalkan melakukan yang namanya self task-nya gitu ya. Nah, ini adalah gambaran yang bisa kita tuliskan di bab 1. Ibu tidak mencontohkan seperti yang tertulis detail, tapi ini Ibu berikan poin-poin. Nanti tinggal teman-teman mengekstraknya menjadi satu paragraf utuh, gitu ya. Untuk di presentasi yang nanti akan menjadi bahan yang kalian videokan, itu cukup slide PPT seperti ini. Jadi poin-poin penting kemudian nanti kalian jelaskan secara detail. Sementara versi proposal ya seperti proposal yang pada umumnya teman-teman sudah ketahui ya. Jadi dari poin-poin ini nanti bisa kita kembangkan menjadi satu paragraf sendiri. Poin 1 bisa dikembangkan jadi satu paragraf, poin 2 jadi 2 paragraf, poin 3 jadi 3 paragraf. Jadi 3 poin ini sudah bisa membangun 3 buah paragraf yang akan mengisi di bab 1 pendahuluan. Itu ya. Nah, kita lanjutkan lagi nih. Di bab 2 itu berbicara tentang tinjauan pustaka. Nah, di tinjauan pustaka ketika kita mengusulkan sebuah proposal, sangat penting seorang vendor, seorang reviewer, seorang investor itu mengetahui kalian mengembangkan sebuah ide, kalian mengembangkan sebuah usulan, sebuah planning itu diambil dari mana, mengacu dari apa, merefernya itu dari mana. Berarti di bab 2 ya, kita itu akan memberikan penjelasan. Di bab yang pertama, subbab yang pertama dari bab 2 itu kita jelaskan semua teori pendukung. Kalau tadi Ibu bilang Ibu menggunakan teorinya Holland dan juga teori Big Five Personality, maka ada penjelasan tentang Holland dan juga Big Five Personality. Ini Ibu sisipkan di subbab yang pertama yang berkaitan dengan teori. Kalau misalkan Ibu mengembangkan aplikasi ini menggunakan tools PHP, kemudian editornya adalah Laravel, kemudian yang lainnya database-nya adalah MySQL, maka teori dari tools pendukung pun nanti akan Ibu sisipkan di subbab teori pendukung. Kalau misalkan Ibu menggunakan skenario untuk mempermudah
reviewer memahami step by step daripada urutan proses. Misalkan Ibu menggunakan menggunakan flowchart, Ibu menggunakan UML seperti use case, activity diagram, sequence. Teorinya juga ada di bab teori pendukung. Ya, tergambar ya harapannya teman-teman ya. Terus nanti semua teori pendukung lainnya, misalkan silakan ada di subbabnya 2.1. Subbab 2.2, selain teori pendukung yang umumnya kita ambil dari buku gitu ya, kita juga bisa mengacu kepada hasil riset sebelumnya, atau dalam kurung di sini adalah hasil implementasi proyek terdahulu. Apakah ada proyek serupa yang sifatnya memiliki target akhir yang sama? Hanya nanti yang membedakan adalah budaya organisasi di mana kita mengimplementasikan proyek tersebut. Maka untuk di bagian penelitian terdahulu, itu kita bisa sisipkan hasil publikasi peneliti dari sisi jurnal atau proceeding, nasional maupun internasional, sebagai acuan atau referensi kita dalam menjalankan aktivitas saat ini. Atau kalau kita memang punya, kita nggak mengambil dari publikasi jurnal, Bu, tapi kita mengambil dari dokumentasi proyek gitu ya. Kalian punya blueprint proyek, blueprint aplikasi, boleh itu disisipkan di penelitian terdahulu. Sehingga harapannya dengan adanya teori pendukung maupun hasil riset sebelumnya itu mempermudah kita untuk menyelesaikan target demi target yang sudah nanti kita akan definisikan gitu ya. Kemudian di bab 3. Nah, di bab 3 itu kan tentang metode penelitian ya. Nah, di sini kita sudah masuk nih, kita ambil dari beberapa teori manajemen proyek yang sudah kita pelajari. Metode penelitian ini kan sebenarnya adalah satu bab yang menjelaskan ketika Anda merencanakan sebuah ide, merencanakan sebuah aplikasi, kira-kira langkah-langkah apa yang Anda perlu jelaskan gitu. Nah, karena kita kemarin belajar mulai dari mendefinisikan scope project gitu ya. Scope project itu kita menggunakan tools, salah satunya adalah project charter. Teman-teman juga sudah banyak yang paham karena ini juga merupakan salah satu pertanyaan yang Ibu berikan di forum diskusi, maka kita bisa bikin isi daripada metode penelitian itu adalah project charter. Tinggal nanti teman-teman menambahkan narasi pembuka untuk mengantar ke diagram project charter. Nah, contoh project charter-nya gimana gitu ya. Nah, saya ambil aplikasi yang saya kembangkan tadi dengan judul adalah penerapan komputasi alat ukur kemampuan calon mahasiswa baru dalam menentukan pilihan program studi. Saya kasih nama aplikasinya dengan domain seleksimaba.com. Teman-teman bisa buka kok seleksimaba.com, silakan nanti dicoba aplikasinya, create account-nya, kemudian dijalankan tesnya, kemudian coba ukur benar nggak minat kalian dengan hasil yang direkomendasikan itu cocok apa tidak gitu ya. Tetapi ingat bahwa seperti yang Mas Anandri juga sampaikan bahwa kita dalam memoles atau mengelola sebuah fitur, sebuah data, itu kita mengikuti daripada pattern-nya. Kita tidak bisa memaksakan. Apabila rekomendasi yang nanti disimpulkan oleh aplikasi tidak sesuai dengan pilihan Anda tidak bisa menyalahkan aplikasi karena itu adalah rekomendasi yang diperoleh dari hasil pengukurannya kami gitu ya. Karena pengukuran kami tidak sembarangan, pengukuran kami mengikuti formula yang memang ada di teori tersebut gitu. Pilihan kembali diserahkan kepada Anda, keputusan juga diserahkan kepada Anda. Apakah Anda akan menyetujui rekomendasi yang akan dihasilkan oleh aplikasi atau tidak, itu terpulang kepada Anda gitu ya. Jadi project name-nya. Jadi ini project charter untuk menggambarkan lingkupnya aplikasi gitu ya. Saya kasih project name-nya adalah seleksimaba.com. Teman-teman, ini saya melakukan modifikasi. Contoh yang saya berikan di slide memang tidak terlalu persis dengan yang ini, atau ini sebaliknya tidak terlalu persis dengan yang saya berikan di teori, tetapi ini adalah gambaran yang sifatnya saya sederhanakan kembali. Setidaknya dari gambaran project charter ini kita tahu gitu ya, project apa yang akan dilakukan, kemudian seperti apa lingkupnya, bagaimana estimasi SDM-nya, estimasi biayanya, kemudian deskripsi proyeknya seperti apa, nanti itu bisa tergambar. Nah, teman-teman nanti silakan memodifikasi menggunakan referensi yang mana itu bebas, yang penting sesuai dengan apa yang pernah Ibu contohkan. Ya. Kemudian ini akan dipersiapkan oleh nama kelompok. Nanti kalau misalkan teman-teman mau contoh punya Ibu juga boleh ya.
Nanti project name-nya dikasih. Project name-nya di sini berarti kita sepakati sebagai nama aplikasi ya, bukan judul project kita, tapi nama aplikasi. Seperti yang Ibu bilang di sini, nama aplikasinya adalah seleksi-maba.com. Ini dipersiapkan oleh timnya Ibu. Nah, project start date-nya ini kita gunakan periode semesternya kita. Jadi Ibu asumsikan bahwa proposal kalian itu kita mulai per hari ini dirumuskannya. Berarti tanggal 15 Oktober dan proyek ini akan kalian presentasikan nanti di tanggal 15 Desember. Jadi ukuran proyeknya Ibu itu adalah kurang lebih 2 bulan ya. Oktober hingga Desember. Nanti tetapkan siapa project manajernya. Kalau di sini kebetulan project manager leadernya adalah Ibu. Project title-nya adalah ini nama judul proyek kita yang kita tuangkan di dalam proposal. Kemudian di sini adalah tujuan daripada proyek itu sendiri. Yang pertama Ibu sampaikan bahwa proyek ini dibuat sebagai solusi untuk melakukan seleksi calon mahasiswa baru dalam menentukan minat terhadap pilihan program studi yang ada di UPJ. Jadi jelas ya bahwa aplikasi ini dikembangkan untuk memberikan solusi khususnya kepada camaba dalam menentukan pilihan program studinya. Yang kedua, proyek ini melibatkan tim pengembang sistem yang terdiri dari 3 orang. 3 orang ini termasuk Ibu. Biaya yang dianggarkan itu kurang lebih 10 juta untuk pengadaan perangkat keras. Angka 10 juta ini datang dari mana nanti akan Ibu jelaskan. Dan 10 juta ini untuk pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak dan 2.500.000 untuk upah pekerja. Kita itu punya satuan biaya umum ya, SBU namanya, itu dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Maka ketika teman-teman nanti mengestimasi harga satuan dari setiap item yang kita gunakan, itu mengacu kepada satuan standar biaya umum yang dirilis oleh Kementerian Keuangan. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu para pemasok, para investor itu menggunakan acuan standar tersebut sebagai angka maksimum atau mungkin angka minimum ketika mereka nanti memberikan approval terhadap biaya yang kita ajukan. Jadi kita nggak bisa sembarangan juga menentukan biaya gitu ya, karena memang semuanya itu sudah terangkum dalam satuan biaya atau standar biaya umum dari Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan dalam hal ini bertanggung jawab untuk mengontrol setiap proyek yang direalisasikan di Indonesia. Jadi semua pelaku proyek pasti mengacu kepada satuan atau standar biaya umum tersebut gitu. Nah, terus di deskripsi project Ibu jelaskan lebih konkret lagi. Kalau project charter ini yang kita berikan kepada investor, investor akan lebih senang ya, karena dia paham, oke, saya tahu di mana lingkup Anda, saya tahu kebutuhan SDM Anda, saya juga paham seperti apa biaya yang Anda butuhkan gitu. Nah, ditambahkan dalam project description, Ibu jelaskan lagi bahwa produk ini merupakan komputasi alat ukur yang dapat membantu calon mahasiswa. Kalau yang tadi solusinya adalah untuk melakukan seleksi, kalau di description ini adalah komputasi alat ukur. Jadi orang udah tahu, oke, ini akan menghasilkan sebuah aplikasi gitu ya. Yang kedua, penentuan pilihan program studi pada aplikasi ini itu diberikan dalam bentuk rekomendasi. Rekomendasi ini akan disimpulkan berdasarkan 2 tahap, di mana nanti setiap calon mahasiswa baru akan mengikuti 2 tes, tes minat dan juga tes karakter. Nah, rekomendasi yang ditampilkan pada sistem, dikatakan di sini, itu sifatnya pilihan. Artinya, calon mahasiswa boleh saja setuju atau boleh saja tidak setuju. Kalau dia setuju, maka tahap selanjutnya dia bisa mengunjungi bagian admisi UPJ untuk melengkapi proses registrasi. Kalau tidak, maka juga dia diberikan kebebasan untuk menentukan langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah apakah dia tetap kekeh dengan pilihan yang pertama, atau dia mungkin pindah haluan terlalu jauh dari apa yang dia inginkan pertama kali.
Dan ini sifat aplikasinya berlaku untuk semua program studi sebenarnya. Tapi lingkup program studi yang saat ini bisa dipilih atau yang diformulasikan itu terbatas pada pilihan program studi yang ada di UPJ saja, gitu. Ya, kalau di UPJ saat ini kebetulan baru ada 10 program studi, maka alat ukur ini hanya mampu merelasikan ke 10 program studi yang ada di UPJ. Oke, Ibu lanjutkan. Kalau ada pertanyaan silakan saja ya langsung disampaikan. Di project management berarti kan ini ada 4 tahapan ya yang harusnya kita lewati. Setiap fasenya ini nanti ada sesi evaluasi dan juga controlling gitu ya. Tahap manajemennya nanti ada tahap inisiasi. Oh, investor akan tahu, oh ternyata project ini ada fase di mana tim mengukur kelayakan. Inisiasi itu adalah satu keputusan yang meyakinkan tim apakah proyek ini nantinya layak atau tidak. Berarti tim sendiri dalam arti kata sudah memikirkan gitu ya bahwa apabila proyek ini tidak layak maka akan dilakukan evaluasi secara lebih lanjut. Kalau memang setelah evaluasi lebih lanjut tidak juga layak dari sisi SDM mungkin, dari sisi waktu mungkin tidak layaknya, dari sisi biaya mungkin, maka bisa digantikan dengan proyek yang lain. Atau disimpulkan proyek ini tidak bisa berjalan. Kemudian tim juga komit bahwa setelah menentukan kelayakan, kami akan menyusun sebuah perencanaan. Setelah itu kami akan mengeksekusi sebuah rencana tersebut dan setiap eksekusi ini dilakukan, kami juga akan melakukan fase controlling. Dan yang terakhir adalah kami melakukan proses penutupan, di mana proses penutupan ini ditandai dengan kita sudah menyerahkan resmi proyek kepada si klien kita dan klien kita sudah menandatangani kembali kontrak akhir. Jangan lupa di awal ketika kita mendapatkan approval dari klien, maka harus dipagari dengan kontrak ya teman-teman. Karena kalau tidak ada kontrak, kita tidak punya jaminan. Maka nanti yang Ibu sempat pertanyakan di forum diskusi dengan istilah scope creep itu tidak akan bisa terelakkan kalau kita tidak punya kontrak. Karena ketika scope creep itu terjadi, di mana ada penambahan fitur yang sifatnya tidak terumuskan di awal, itu pasti akan merugikan bagi tim pengembang itu sendiri. Nah, jadi di project management Ibu juga sudah jelaskan bahwa di perencanaan ini saya punya 4 tahapan. Untuk di project resources berarti ini kan terkait dengan sumber daya yang Ibu akan gunakan sepanjang proyek itu dikerjakan. Ada berbicara soal hardware, kemudian ada software, ada brandware. Brandware ini berarti kan pengguna ya, orangnya. Kemudian ada web hosting, ini adalah tambahan, di mana nanti aplikasi ini kalau sudah jadi Ibu akan berlangganan hosting dan juga domain supaya bisa diakses sehingga aspek teknologinya bisa terukur. Dan yang terakhir pastinya untuk bisa di-hosting, Ibu membutuhkan layanan jaringan internet. Dan 456 ini sifatnya adalah tambahan, ya, di luar daripada kebutuhan atau estimasi biaya utama. Kemudian untuk pendekatan project, nah kita sudah bahas di ruang lingkup pendekatan sistem itu ada 3, ada teknologi, bisnis, dan juga people. Nah kita melihat bahwa pendekatan project ini yang pertama adalah dari sisi teknologi berarti Ibu bersama tim berupaya untuk mengupdate teknologi informasi yang platformnya berbasis web sehingga untuk menentukan sejauh mana kebutuhan itu akan dikembangkan, itu akan diukur menggunakan platform ini. Kemudian dari sisi bisnisnya berarti Ibu akan mengembangkan semua level perkiraan biaya secara terperinci untuk proyek dan setiap anggaran tersebut akan Ibu laporkan ke CIO. Ya, Chief Implementation Officer gitu ya. Kemudian untuk yang dari sisi people-nya gitu ya, berarti Ibu meyakinkan dan Ibu berkomitmen bahwa selama proyek ini dikerjakan akan berkoordinasi dengan semua pihak yang terlibat, mulailah dari fase perencanaan, analisis, implementasi, sampailah dengan instalasi. Nah, jadi awal dari bab 3 metode penelitian ini Ibu sudah jelaskan project charter ini adalah
tools yang menggambarkan lingkup pekerjaan yang akan Ibu bangun nantinya. Nah, nanti ditutup dengan nama anggota. Ada saya, ada rekan saya dari prodi psikologi, dan juga ada lulusan saya yang saya jadikan tim pengembang. Gitu. Ya, ini adalah lingkup project. Nanti di proposalnya Anda bisa menuliskan dalam bentuk tabel seperti ini, cuma nanti di bawah tabel selalu ada penjelasan ya, tambahkan narasi penjelasan. Kemudian Ibu lanjut ke project life cycle metodologi. Nah, tadi itu kan Ibu menjelaskan bahwa project management itu terdiri dari 4 fase gitu ya. Mulai dari inisiasi, project planning, kemudian execution, dan juga closure. Nah, di initiation, di tahap awal berarti aktivitas yang Ibu lakukan itu adalah mendefinisikan lingkup project, dan juga membuat project charter. Tadi sudah Ibu sampaikan. Kemudian di project planning berarti ada 2 pekerjaan yang akan Ibu jelaskan, yang akan Ibu tuntaskan, yaitu aktivitas analisis dan juga aktivitas perancangan. Untuk di project execution, ini ada pengkodean dan juga pengujian. Berarti kan ini tahap di mana kita mengembangkan aplikasi ya, implementasi berarti ya, gitu ya. Dan untuk project closure adalah delivery and juga training. Ini adalah rancangan yang Ibu bangun untuk mengembangkan aplikasi seleksi-maba.com ini. Nah, karena kita orang IT pasti punya pakem lagi, pasti punya metodologi lagi dalam pengembangan aplikasi perangkat lunak, maka Ibu juga mengadopsi metodologi pengembangan aplikasi perangkat lunak. Metodologi yang Ibu adopsi adalah sequential linear. Teman-teman pasti sudah tahu, kan udah lolos semua RPL ya, pasti udah tahu gitu ya. Tinggal Ibu turunkan lagi. Ibu tadinya pengen bikin model hierarki ya, WBS. Ini tuh sebenarnya WBS, teman-teman. Cuman WBS-nya kalau model hierarki takutnya nggak cukup ke bawah gitu ya, terlalu banyak. Maka Ibu bikin model lain. Ya, yang penting di brainstorming-nya, structure-nya kita itu jelas fase demi fase yang kita lewati dan turunan aktivitas yang akan kita kerjakan. Jadi Ibu bilang WBS-nya kalian itu boleh tidak berbentuk hierarki yang seperti ada di materi, boleh juga berbentuk seperti ini gitu. Jadi pada intinya adalah lewat WBS kita bisa tahu gambaran besar daripada aktivitasnya, kemudian turunan dari setiap aktivitas dari setiap gambaran-gambaran besar tersebut. Nah, karena ini dalam bentuk slide PPT, Ibu bikinnya dalam bentuk seperti ini ya, gitu. Nanti ini bisa digambarkan dalam bentuk WBS. Kalau WBS berarti kan di level satunya ada initiation, planning, execution, dan juga closure gitu ya. Kemudian nanti di level 2-nya adalah rincian atau detail daripada si project initiation, detail dari project planning, detail dari project execution, dan juga detail dari project closure. Nah, untuk si WBS-nya sequential linear, berarti Ibu sesuaikan dengan tahap metodologi sequential linear. Ada 4 tahap gitu kan ya. Tahap yang pertama adalah analisis, kemudian ada perancangan, ada pengkodean, dan ada pengujian. Secara tidak langsung, sequential linear ini merupakan turunan daripada 2 irisan ini, planning dan juga execution. Kalau planning masuk analisis dan perancangan, turunan analisis adalah ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 ya aktivitasnya. Di tahap analisis berarti Ibu melakukan studi pendahuluan, kemudian Ibu menentukan planning, Ibu mengumpulkan data, Ibu mengidentifikasi kebutuhan pengguna, Ibu mengidentifikasi lingkungan pengembang sistem. Kemudian untuk di turunan perancangan, ini Ibu melakukan 4 aktivitas, mulai dari Ibu merumuskan fungsionalitas aplikasi, berarti di sini adalah use case, gitu ya. Kemudian rancangan aktivitas berarti di sini activity diagram, rancangan komputasi berarti di sini adalah flowchart, boleh juga termasuk perancangan data menggunakan class diagram gitu ya. Kemudian rancangan antarmuka ini menggunakan mockup gitu. Jadi ini ada tahapan yang Ibu turunkan di WBS-nya. Nah, sementara untuk di execution, Ibu punya pengkodean dan pengujian. Pengkodean dan pengujian. Ini tahap project planning, tahap project execution, kalau kita menggunakan framework-nya pengembang aplikasi perangkat lunak, itu adalah sequential linear. Nanti teman-teman boleh bebas ya, disesuaikan dengan metodologi yang teman-teman suka, boleh
agile, boleh RID, boleh prototype atau yang lainnya disesuaikan. Kalau Ibu memang kalau dalam setiap pengembangan aplikasi sukanya ke sequential linear karena ini sangat dekat dengan implementasi pengembang khususnya bagi programmer gitu ya. Untuk yang pengkodean berarti kan Ibu mulai mengkodekan karena tadi Ibu mengambil dari Holland, berarti dari Holland Test, kemudian dari Big Five Personality, ya berarti ada 2 ya yang Ibu adopsi dari keilmuan psikologi. Kemudian dari 2 ini akan Ibu combine-kan, akan Ibu compare juga, sehingga menghasilkan satu sistem pendukung keputusan atau sistem rekomendasi. Sementara untuk pengujiannya seperti biasa kalau kita di lingkungan pengembang berbasis IT itu selalu 2 gitu. Ada pengujian black box berarti menguji sejauh mana fitur itu sudah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan sejauh mana fitur tersebut bekerja. Jadi dari input, proses, output itu memang sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Sementara untuk pengujian white box adalah pengujian untuk Ibu menguji sejauh mana rule yang Ibu bangun dari Holland dan Big Five ini dapat digunakan sehingga menghasilkan satu rekomendasi. Jadi itu ya perbedaannya black box dan juga white box. Jadi ini WBS. Jadi kalau tadi Ibu ke atas ini adalah project charter, Ibu turunkan lagi, oh ini WBS-nya, ini kerangka aktivitas yang akan Ibu kembangkan. Oke. Nah, setelah itu apa gitu ya? Setelah itu Ibu jelaskan sedikit ini teorinya gitu ya, bahwa pemodelan komputasi kalau Ibu bangun arsitekturnya, jadi arsitektur dari pengembangan sistem kurang lebih seperti ini. Holland Test itu terdiri dari 3 subtes. Jadi nanti kalau teman-teman masuk ke seleksimaba.com, ada 3 kali subtes yang harus teman-teman selesaikan untuk menyelesaikan di Holland Test. Masing-masing subtes ini akan dilakukan scoring, kemudian dari hasil scoring itu akan ditentukan kriteria tertinggi. Untuk Holland Test dia punya kriteria 6. Ada Riasek kita kenal ya. R ini adalah orang yang suka dengan hal yang sifatnya real, kemudian kalau yang I itu adalah investigate. Investigate itu berarti orang yang suka mengkonfirmasi ulang setiap kali fakta itu terkumpul. A itu adalah orang yang senang dengan seni, art, gitu ya. S itu adalah sosial, E itu adalah entrepreneur, C itu adalah konvensional. Jadi nanti setiap ini tuh punya arti teman-teman. Setiap kriteria ini mengacu kepada profil dari 10 program studi yang ada di UPJ. Jadi tahapannya seperti itu. Nanti setiap hasil subtes ini akan dihitung lagi, kemudian menggunakan formula, akan dibandingkan dengan pilihan prodi. Ketika pilihan prodi yang ini adalah pilihan yang ditentukan oleh calon mahasiswa. Jadi pilihan yang mereka tentukan dengan pilihan yang mereka uji lewat hasil tes ini akan di-combine, akan di-compare juga, dan akan menghasilkan sebuah rekomendasi. Bagaimana formulanya? Nah, ini formulanya teman-teman. Formula untuk menghitung. Ini white box-nya ya. Jadi white box-nya misalkan nanti dari hasil penilaian ini ternyata ini Ibu ambil contoh, ternyata hasil tesnya itu terpolakan CSR. CSR itu tadi yang kita bilang kriterianya ya. C itu adalah konvensional, S itu adalah sosial, R itu adalah realistis gitu ya, atau real gitu. Ternyata CSR ini polanya itu berkaitan atau cocok dengan yang namanya program studi psikologi. PSI ini singkatan psikologi kalau di kami di UPJ gitu ya. Nah, sementara ketika dia memilih sendiri sebelum dia dites, hasil pilihannya sendiri ternyata dia itu pengennya masuk ke prodi manajemen. Di mana manajemen ini punya pola adalah ini, minatnya itu adalah investigate, sosial, dan realistik. Nah, apakah antara pilihan yang dia tentukan di awal dengan hasil tesnya dia itu sejalan atau tidak gitu ya, maka nanti saya akan menggunakan formula ini. Nah, formula ini yang nanti saya uji cobakan secara whiteboard, nanti akan menghasilkan skor lagi. Skor yang sifatnya ada di 0 sampai 6 artinya adalah opposite. Opposite berarti antara minat yang dia pilih dengan
hasil tes yang dia sudah jalani ini sama sekali bertolak belakang. Kalau dia ada di range ini, maka kita tidak bisa memberikan rekomendasi. Artinya, ketika hasil tes ini nanti diperoleh, dia akan diarahkan sebaiknya dia masuk ke program studi psikologi, bukan ke program studi manajemen. Sebaliknya, kalau skor akhirnya itu ada di levelnya alternate atau adjacent, berarti kan ini kan ada kesesuaian. Dia mampu kok gitu. Misalkan dia pilih manajemen, kemudian hasil tesnya psikologi. Jika manajemen dan psikologi ini skornya adalah di domain alternate atau adjacent, maka dia memilih manajemen itu bisa kita rekomendasikan setuju bahwa memang dia cocok untuk di prodi manajemen. Artinya minat yang dia tentukan di awal itu memang cocok dengan hasil tesnya. Nah, ini bisa ditambahkan di metode penelitian. Artinya kan di sini kita udah tahu pola ya, pemodelan komputasi ya, gitu. Kemudian di pemodelan yang Big Five personality. Kalau Big Five personality, ini ada 5 kriteria lagi. Sama caranya. Di sini akan ada satu sampel tes, di mana nanti hasil sampel tesnya akan di-scoring, scoringnya akan dibobotkan, dia cocoknya di kriteria mana, kemudian dibandingkan dengan pilihan prodinya, baru dia diberikan rekomendasi. Nah, nanti hasilnya kurang lebih seperti itu, mana yang cocok dengan pribadinya dia, sehingga ketika Ibu gabungkan itu menjadi satu sistem pendukung keputusan gitu ya, atau mungkin ini juga bisa dijadikan sebagai expert system, struktur arsitektur daripada komputasi alat ukur saya ternyata terdiri dari 5 tahapan ini. Di mana tahapan pertama adalah tahap di mana mahasiswa calon mahasiswa itu bisa menentukan sendiri dia mau pilih program studi apa. Misalkan Akbar gitu, Akbar daftar ke UPJ, di awal Akbar itu tertarik untuk masuk ke DKV gitu kan ya. Kemudian pilihan itu disimpan dulu oleh sistem, kemudian Akbar diarahkan untuk mengikuti tahap uji. Berarti di sini kita ikut hasil tes ya, ada 2 tes tadi, Holland test untuk minat, Big Five personality untuk mengukur karakternya dia seperti apa. Kemudian Holland test akan dihitung bobotnya, punya hasil, Big Five juga akan dihitung bobotnya, punya hasil, dan masing-masing hasil ini akan diversuskan dengan pilihan prodi di awal, kemudian akan diukur sejauh mana kecocokan itu diperoleh. Kecocokan itulah disimpulkan sebagai bentuk rekomendasi prodi atau rekomendasi yang bisa kita berikan kepada calon mahasiswa terhadap pilihan program studi yang cocok. Nah, ini adalah proses kita tuh dalam menjabarkan proyek. Jadi investor jadinya tahu, atau reviewer jadinya tahu, atau mungkin calon dosen penguji kita jadinya tahu, oke, terukur nih proyeknya Anda gitu ya, Anda punya definisi proyek Anda punya lingkup proyek Anda punya pentahapan proyek Anda punya WBS struktur atau turunan aktivitas Anda gitu ya, orang akan lebih tergugah gitu untuk bisa memberikan approval daripada proyeknya kita, gitu ya. Nah, kemudian setelah di sini, berarti kan kalau di manajemen proyek kita akan menggambarkan skema jadwal ya. Jadwal itu akan kita bangun seperti apa? Sederhananya adalah bahwa setiap jadwal itu mengacu kepada si rincian aktivitas kita. Nah, kalau Ibu tadi back ke sini, ini kan rincian aktivitas yang sudah Ibu turunkan tadi, gitu ya. Setiap satu aktivitas ini harus diukur berapa lama waktu yang ditentukan. Untuk bisa menentukan berapa lama ini waktu bisa diputuskan, itu juga nggak sembarangan, teman-teman. Ingat kembali ke pembelajaran di mana kita mempelajari tentang menentukan jadwal proyek, ada studi kasus yang Ibu berikan. Kalau misalkan dia punya ukuran optimisnya sekian hari, pesimisnya sekian hari, dan rata-ratanya sekian hari, maka itu bisa kita hitung dengan cara ada formulanya. Gitu. Kalau misalkan ada 2 pendapat, maka pendapat itu harus dirata-ratakan terlebih dahulu. Nanti kita lihat ya, studi kasusnya kita kembali ke forum diskusi, biar teman-teman jadi ingat lagi, oh iya, cara saya untuk mengukur lamanya waktu yang saya gunakan untuk membangun ini adalah sekian lama. Kenapa jadwal ini perlu dikelola? Karena kalau tidak dikelola dengan baik, kita akan overlap, kita akan
tidak terkontrol dalam mengerjakannya. Nah, sayangnya kadang tuh kita dalam menentukan, apa namanya, si waktu ini sukanya kan sembarangan gitu ya, "Ah, sudahlah 2 minggu ah, 3 minggu ah," tapi tidak pernah mengukur kepada kemampuan tim. Nanti akan teman-teman rasakan ketika teman-teman nanti mendesain sebuah proposal skripsi. Kalau waktu itu teman-teman definisikan dengan sembarangan, mohon maaf, banyak yang terlewat. Banyak waktu yang tersia-siakan gitu. Kita harus kembali kepada, nah, di manajemen project ini harapan Ibu bisa memberikan referensi kepada kalian bagaimana caranya mengukur waktu. Nanti karena ini sifatnya rangkuman, Ibu nanti akan loncat ke forum diskusi yang ada perhitungan waktu ya. Jadi teman-teman nanti bisa di-flashback lagi. Nah, karena ini tadi sih kita, sesuaikan dengan tahapan si manajemen project, ada analisis perancangan, dan pengujian dan juga penyerahan, maka di sini memang kalau di proposal kita nggak perlu detail sebenarnya teman-teman untuk menuliskan itu. Cukup kita menggambarkan seperti ini, "Oh ternyata analisis itu akan saya mulai di minggu ketiga bulan Oktober, dan saya butuh selama-lamanya itu 2 minggu untuk saya selesaikan fase analisis." Nah, dalam waktu ini ada 2 warna yang Ibu berikan, kuning. Kuning ini adalah waktu optimis, ya, karena kalau dalam mengerjakan aktivitas, kita selalu harus memperhatikan 3 hal, waktu optimis, waktu pesimis, dan waktu rata-rata. Kenapa? Agar tidak terlewat. Yang merah di sini, ini adalah waktu pesimis. Seburuk-buruknya pekerjaan ini harus saya delivery di minggu ketiga Desember. Artinya apa? Lewat dari minggu ketiga, maka proyek saya katakan gagal. Sama, saya implementasikan kepada Anda, mungkin dalam menyusun skripsi gitu ya. Lewat dari deadline yang sudah ditetapkan oleh koordinator, maka Anda harus memperpanjang masa skripsi Anda di semester berikutnya. Jadi, yuk kita kembali kepada satu hal yang dikatakan dengan taat aturan, teman-teman. Proposal ini adalah estimasi. Estimasi ini yang membangun Anda. Artinya, di balik estimasi ini Anda harus punya komitmen untuk diselesaikan. Project juga sama. Kita belajar di akademisi untuk membangun mini-mini project. Karena di dunia kerja yang sebenarnya, kita selalu ditargetkan dengan waktu, nggak bisa lagi bermain-main dengan waktu. Nah, bagaimana caranya membrainstorming waktu? Seperti tadi kata Mas Anandre ya, kalau saya kembalikan lagi ke webinar, kenapa ini sangat sangat berkaitan gitu. Waktu itu nggak bisa kita ukur, nggak bisa kita batasi, dia akan terus berjalan. Setuju ya dengan apa yang disampaikan Mas Anandre gitu. Artinya adalah untuk menghindari kegagalan dalam implementasi proyek, berarti kita harus komit, kita harus kontrol, dan kita harus membuat estimasi itu sesuai dengan apa yang kita mampu. Setiap aktivitas harus punya target pesimis. Pesimis inilah sebagai bom waktunya Anda, karena kalau ini tidak tercapai, maka ini akan meledak. Ya, dampaknya kalau dalam proyek nyata berarti Anda harus menanggung biaya kerugian, Anda harus menanggung apa namanya, kehilangan SDM, Anda harus menanggung kehilangan reputasi. Bahaya ya. Kalau cuman di mahasiswa mungkin masih gampang gitu ya, ya nggak selesai skripsi semester ini, ya lanjut aja semester depan, Bu. Iya, tapi kalau dalam dunia kerja tidak bisa seperti itu, karena profesionalitas itu dituntut. Oke? Nah, jadi kalau misalkan Ibu bilang, bagaimana ya caranya kita kita kalau misalkan di level jadwal, ini kan Ibu menggunakan Gantt chart ya, teman-teman. Gantt chart itu level pertamanya itu sebenarnya adalah tahun yang tertinggi, di bawah tahun adalah bulan. Karena ini adalah masih dalam tahun yang sama, maka level pertama yang Ibu gunakan adalah bulan, Oktober, November, dan Desember. Level ketiga itu sebenarnya adalah minggu. Ini week 1, week 2, week 3, week 4 gitu ya. Di bawah week atau level keempat itu adalah hari. Kalau mau pakai hari juga boleh. Jadi lebih konkret kok pengukurannya. Jadi di week 1 ini berarti dari hari Minggu sampai dengan Sabtu. Kalau mau dilevelkan lagi pakai jam. Gitu ya. Itu semakin detail layer-layer itu Kak Anda definisikan, Anda semakin kuat karena Anda punya satu checklist time yang
yang mengikat Anda. Anda tidak bisa lari dari apa yang sudah Anda estimasikan, gitu. Oke. Dan setiap analisis ini tuh nanti bisa kita definisikan lagi. Analisis ini kira-kira apa yang harus kita selesaikan? Oh, output-nya output-nya adalah kebutuhan pengguna. Dari rentetan aktivitas tadi, aktivitasnya tadi terdiri dari, Ibu kembalikan lagi, nih, aktivitasnya mulai dari studi pendahuluan, rencana pelaksanaan, proses pengumpulan data, identifikasi kebutuhan pengguna, identifikasi lingkungan pengembangan sistem gitu ya. Kan dalam prakteknya kita ada input, proses, dan output. Nah, berarti untuk output daripada tahap analisis ini adalah kebutuhan pengguna. Berarti semuanya sudah terangkum dalam satu output namanya kebutuhan pengguna. Jadi dalam dokumen project ada satu dokumen yang menggambarkan portofolio atau kebutuhan pengguna. Yang kedua, untuk sesi perancangan berarti ada dua hal yang harus saya selesaikan. Ada rancangan interface-nya, ada rancangan data. Untuk pengkodean, berarti output yang harus saya selesaikan sampai ke level front end dan levelnya back end. Untuk data, karena tadi Ibu aplikasinya adalah pengukuran dan juga rekomendasi, maka untuk pengkodean di sisi data, Ibu harus memfinalisasikan proses scoring dan juga proses pemberian rekomendasi atau proses penarikan keputusan. Oke. Dan yang berikutnya, nah ini biaya project. Ibu tidak jelaskan, tapi Ibu tidak isi dengan detail, tetapi Ibu jelaskan saja. Nanti Ibu lupa ya, nanti Ibu share juga SBU ya, yang standar biaya umum itu untuk kalian jadikan acuan. Jadi misalkan kalau mau belanja ini berapa rupiah, kalau item ini harganya berapa gitu ya. Nah, di sini berarti kan Ibu pecah ya gitu ya. Di project management berarti ini adalah pembayaran honor pekerja. Tadi Ibu mengestimasi 2.500.000 untuk honor pekerja. Honor pekerja itu dihitung berdasarkan jamnya, teman-teman. Jadi apa namanya? Hitungannya adalah persen per hour. Jadi untuk upah seorang project manager nanti dilihat portofolionya, dia project manajernya sekelas apa. Mungkin dilihat dari pengalaman 5 tahun kerja, misalkan. Oh, ternyata per jamnya dia dihargai 50.000. Nah, dikalikan project manager ini akan di-hire berapa lama. Misalkan tadi dari Oktober sampai Desember hitungannya adalah 2 bulan gitu ya. 2 bulan itu 1 bulan efektifnya itu adalah 22 hari kerja. Seumpama harga seorang project manager itu per harinya adalah per hari atau per jam juga boleh. Per hari misalkan, per jam misalkan, per jamnya ada 50.000, 1 hari dia bekerja 8 jam, berarti 1 hari dia akan mendapatkan upah 400.000, 400.000 dikalikan dengan 20 hari kerja rata-rata per bulan. Itulah upahnya dia. Tinggal dikalikan berapa bulan dia di-hire. 2 bulan berarti total itu dikalikan dengan 2 bulan. 3 bulan berarti dikalikan dengan 3 bulan. Makanya di sini ada kolom yang menjelaskan tentang harga satuan. Harga satuan ini berarti berapa harga dia upah dia per jam atau upah dia per hari. Project manager ini berapa orang jumlahnya? Kalau rata-rata project manager satu ya, berarti di sini satu. Berarti harga satuannya dia dikalikan dengan total orangnya, ini menghasilkan harga berapa. Nah, di WBS cost, nah kembali ke sini. Dari WBS kita punya 3 tahapan ini, misalkan keterlibatan seorang project manager itu ada di mana? Kalau misalkan ini ada di tiga-tiganya, dan ini kita bagi, misalkan in total itu 100% gitu ya. 100% dibagi ke dalam bobot-bobot ini. Nah, bagaimana cara membagi 100% ke dalam setiap kegiatan ini dibagi lagi ke dalam ini, jumlah aktivitas terbanyak. Dari sisi 1, 2, 3, 4, aktivitas mana yang paling banyak rinciannya? Dan aktivitas mana yang membutuhkan waktu terlama. Jadi total WBS cost itu bisa kita hitung gitu. Oh, ternyata katakanlah yang paling lama nanti itu mungkin di fase pengkodean, di mana pengkodean itu butuh 3 minggu pekerjaan, gitu ya. Oh, berarti kita lihat di persen WBS-nya ini totalnya katakanlah project manager bekerja dari fase awal sampai selesai.
project team member, anggota juga bekerja dari awal sampai selesai, sehingga nanti WBS cost-nya mungkin di sini 50%. WBS cost-nya di level apa? Analisis, mungkin di sini nanti diisi analisis, perancangan, pengujian. Totalnya adalah 50%. Kemudian untuk pengadaan hardware contohnya apa? Kita beli server dan yang lainnya. Nanti tinggal dirinci. Kemudian untuk pengadaan software kita beli apa? Oh, kita membayar lisensi software. Kita tadi ada berlangganan web hosting, berlangganan web domain, itu dihitung sebagai belanja software. Kemudian untuk pengujian, di sini ada rumusnya teman-teman. Setidaknya fase pengujian itu mengambil 10% dari budget belanja hardware dan juga software. Kemudian di tahap berikutnya ada training dan support. Training dan support ini terdiri misalkan ada training cost, atau mungkin kita trainingnya itu butuh kompensasi untuk biaya transport, maka di sini ada travel-nya. Nah, enaknya di manajemen project itu kita selalu dihimbau bahwa harus ada biaya tidak terduga. Dan biaya tidak terduga itu harus diestimasi 20% dari total estimasinya kita. Katakanlah setelah diukur, kalau tadi kan Ibu dapatkan angka 10 juta gitu ya, 10 juta didapat dari mana berarti jumlah ini ya. Ini kalau dikalkulasi akan menghasilkan 10 juta. Dan untuk biaya tidak terduga ini 20% dari 10 juta. Berarti ada sekitar 2 juta sendiri ya, yang harus Ibu save sebagai biaya tidak terduga. Artinya dari 10 juta yang diasumsikan untuk belanja hardware dan software, maka hanya 8 yang benar-benar bisa dipakai, dan 2 juta itu sebagai biaya tidak terduga. Belanja hardware dan software ini kan biayanya tidak bisa ditetapkan ya, karena fluktuasi dolar juga turun naik. Artinya mungkin pada saat sekarang kita mengestimasi license itu berbayarnya 200.000 per bulan, bisa jadi perubahan regulasi, perubahan fluktuasi, ternyata naik menjadi 250.000 per bulan. Nah, kelebihan 50.000 itu kita nggak perlu repot lagi, karena sudah ada satu anggaran yang sifatnya 20% sendiri loh, yang kita simpan sebagai biaya tidak terduga. Ini adalah cara untuk kita membreakdown biaya project. Nah, selesai sampai di sini. Ya, ini adalah yang terakhir. Jadi untuk membangun proposal, tadi nanti teman-teman bisa melihat ini contoh slide presentasi ya. Nanti di proposalnya berarti tinggal dituangkan dalam bentuk narasi. Ini adalah untuk pengantar teman-teman, Ibu berikan contoh project. Silakan Anda mencoba nanti, kalau tidak sempat sekarang, boleh kapan saja, berkunjunglah ke seleksi-maba.com, nanti teman-teman tahu, oh ternyata inilah project yang sudah dibuat, gitu ya. Kemudian di manajemen proyek ini, Ibu sampaikan lagi tentang ringkasan materi, Ibu ulangi lagi. Ringkasan materi kita terdiri dari 7 pertemuan. Nah, di pertemuan pertama kita membahas tentang proyek teknologi informasi di perusahaan, di mana teman-teman udah tahu contoh daripada implementasi proyek yang berhasil dan tidak berhasil, gitu ya. Kemudian di sini kita melihat apa saja 10 area pengetahuan manajemen proyek, kemudian standar SKKNI yang ada dikeluarkan di Indonesia. Kita mengacu kepada profesi yang disebut dengan ICT Project Manager, yang dibahas pada pertemuan 1 mulai dari pengertian, tujuan, triple constraint, 10 area pengetahuan, tugas serta fungsi manajer proyek, kerangka kerja, kriteria keberhasilan, dan juga unit kompetensi. Di minggu kedua kita membahas tentang tinjauan sistem. Nah, di tinjauan sistem ini kita belajar bagaimana mencoba menggali terhadap 3 aspek pendekatan sistem. Ada teknologi, bisnis, dan juga people. Ya. Di sini juga kita belajar tentang filosofi sistem, analisa, dan juga manajemen sistem. Di sini juga kita membahas tentang fase serta siklus hidup proyek. Jadi fase yang hidup proyek itu sudah dijabarkan mulai dari tahap inisialisasi, tahap perencanaan, tahap eksekusi dan juga controlling, dan yang terakhir adalah tahap penutupan. Ini semuanya sudah ada di materi, teman-teman bisa lihat lagi.
Di pertemuan ketiga kita masuk ke manajemen integrasi proyek. Jadi di sini udah mendefinisikan kita mau mengerjakan apa, kita sudah coba menghubungkan keterkaitan antara satu proses dengan proses yang lainnya, kemudian kita sudah mengkoordinasikan seluruh knowledge area dalam project life cycle. Pembahasannya ini mulai dari project charter, Project Management Plan atau PMP, Manage Project Work, Monitor dan Control Project Work, Perform Integrated Change Control, dan juga Close Project. Ini semua sudah Ibu jelaskan. Tadi di slide yang terakhir juga sudah ada ya, contoh Project Charter, contoh PMP, atau PMP kita menggunakan WBS di situ ya. Kemudian di pertemuan 4, kita masuk ke ruang lingkup project. Ini bagaimana caranya kita memastikan setiap aktivitas project itu bisa kita jabarkan dengan detail. Sehingga target penyelesaian project itu bisa terukur dengan baik. Pembahasannya itu terdiri dari pengertian dan juga proses manajemen lingkup project. Nah, nanti di sini juga ada istilah WBS, kita juga membahas di forum diskusi tentang scope script. Kemudian di pertemuan kelima membahas tentang jadwal, kita menghitung kemarinnya, coba menghitung, mengestimasi satu aktivitas seperti apa. Nanti kita akan intip setelah ini untuk menghitung waktu. Kemudian di sini pembahasannya adalah tahapan daripada manajemen jadwal sampai dengan input serta output yang dihasilkan dari setiap tahapan. Di pertemuan ke-6 kita membahas tentang biaya proyek. Di sini kita sudah menggunakan bagaimana mengestimasi perkiraan daripada biaya yang akan kita keluarkan. Kita membahas tentang maksud dan juga proses, di mana proses daripada manajemen biaya proyek itu ada 4, mulai dari perencanaan, estimasi biaya, anggaran biaya, dan yang terakhir adalah pengendalian biaya. Dan yang terakhir, di pertemuan ke-7, Ibu sudah menyampaikan draft proposal, sistematika proposal yang bisa kalian jadikan acuan. Kita menggunakan template PKM, apakah itu skema riset atau PKM KC, Karsa Cipta. Di sini Ibu juga memberikan satu contoh implementasi daripada proyek yang pernah Ibu handle, dan Ibu sudah berikan contoh sederhana juga bagaimana membangun project charter, membangun PMP lewat metodologi life cycle project, kemudian metodologi sequential linear untuk pengembangan aplikasi, kemudian bagaimana merumuskan jadwal, dan yang terakhir adalah mengestimasi kebutuhan anggaran. Ini sudah, kita coba membahas ke pertemuan ke jadwal ya. Di jadwal ini forum diskusi, ini ada studi kasus yang Ibu berikan. Teman-teman kalau lupa bisa mengacu kepada ini gitu ya. Jadi bagaimana ya caranya kita tuh sederhana dalam menentukan waktu yang memang kita butuhkan. Ini kalau di slide-nya kebetulan cuma ada satu referensi, tapi Ibu modifikasi di pertanyaan ini adalah ada 2 referensi. Jadi seorang manajer proyek di sini ceritanya ingin memperkirakan kira-kira pekerjaan analisis dan pekerjaan perancangan itu idealnya bisa diselesaikan dalam berapa hari gitu ya. Dalam kasus ini dia punya waktu optimisnya bahwa tahap analisis bisa diselesaikan selama 8 hari. Sementara tahap untuk desain diselesaikan dalam waktu 5 hari. Nah, kemudian dia mengevaluasi, mencari referensi dari pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh para pelaku proyek sebelumnya. Nah, ternyata dia dapat referensi gitu ya, dapat referensi bahwa untuk proses analisis atau pekerjaan analisis, ada yang bilang bahwa itu dapat diselesaikan dalam 10 hari. Ada juga yang bilang dapat diselesaikan dalam 15 hari. Dan ini adalah kondisi normalnya. Nah, sementara untuk kondisi tidak normalnya, berarti kan kondisi ini kondisi optimis, ini kondisi pesimisnya. Terburuknya, dia katakan bahwa aktivitas analisis itu biasanya dikerjakan dalam durasi 24 hari. Apa yang kita lakukan? Berarti kan kita harus mencari rata-rata ya. Karena di sini ada 2 pendapat dari
proyek sebelumnya, maka kita harus ukur dulu rata-rata dari kedua dari kedua pilihan waktu ini. Begitu juga dengan si fasenya desain. Desain juga punya dua referensi nih. Ada yang mengatakan ada 8 hari, ada yang bilang 10 hari, dan yang terjeleknya dia bilang adalah 20 hari. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan? Di sini Ibu jelaskan ya bahwa kita sudah punya formula ya, bahwa formula itu adalah kita eh, mencari atau formulanya itu adalah waktu optimis dikalikan dengan 4 dikalikan waktu normal ditambah dengan waktu pesimis. Jadi TO ini adalah waktu optimis, teman-teman. TN adalah waktu normal atau waktu rata-rata, sementara TP itu adalah waktu pesimis. Ini formulanya adalah jumlah dari waktu optimis ditambahkan dengan 4 dikalikan waktu rata-rata, ditambah dengan waktu pesimisnya dibagi dengan 6. Ini berarti kan 4 variabel ini ya. Ini satu variabel, tambah 4 variabel, tambah satu variabel, jadinya 6 variabel, makanya jadi bagi 6. Maka untuk kasus yang ini, bagaimana cara kita menetapkan berapa hari yang bisa kita butuhkan untuk menganalisis sebuah pekerjaan kita. Berarti di sini dihitung optimisnya adalah 10 hari dia bilang. Ditambah kan dia ada dua pendapat ya. Pendapat pertama bilang 10 hari, pendapat kedua bilang 15 hari. Maka cara simpelnya adalah kita hitung rata-ratanya. Oh, ternyata rata-rata dari kedua pendapat ini adalah 13 hari. Nah, 13 hari inilah baru kita bisa hitung ke dalam formula ini. Maka waktu yang dibutuhkan untuk fase analisis itu adalah 14 hari. Sama perhitungannya dengan fase desain. Jadi kita cari rata-ratanya dulu, baru kita masukkan ke formula. Dan tidak kita jumlahkan, teman-teman. Desain punya desain sendiri, analisis punya analisis sendiri. Jadi jangan dijumlahkan, berarti totalnya adalah 24 hari, salah. Karena aktivitas analisis dan aktivitas desain itu adalah aktivitas yang berbeda. Jadi dia harus punya ukurannya sendiri-sendiri. Dari kasus ini, berarti berapa waktu yang cocok untuk saya definisikan menyelesaikan aktivitas ini? Berarti saya butuh 14 hari setidaknya untuk menyelesaikan fase desain, dan 10 hari untuk menyelesaikan 14 hari untuk menyelesaikan fase desain, fase analisis maksudnya, dan 10 hari untuk menyelesaikan fase desain. Artinya apa? Di sini masih terukur logis. Kenapa? Karena memang di fase analisis dia butuh banyak ya. Tadi kalau yang Ibu contohkan ada 5 aktivitas, sementara di desain hanya ada 2 aktivitas saja. Artinya, 14 hari yang dibutuhkan oleh analisis itu logis, karena memang fase ini punya turunan aktivitas yang jauh lebih banyak dibandingkan turunan aktivitas dari si desain itu sendiri. Dan yang kedua adalah desain ini tidak lagi kita menganalisis, tetapi kita sudah mengikuti apa yang sudah dijabarkan kebutuhannya sebagai output daripada si fase analisis. Makanya pasti kalau desain itu jauh lebih simple atau lebih pendek waktunya ketimbang kita analisis. Kalau analisis kan kita butuh waktu ya, kita tentukan kebutuhan pengguna, kita cari referensi project yang terkait, kemudian kita coba hitung estimasi antara rata-rata proyek yang sudah sama ya, proyek yang sama atau proyek yang sudah selesai kira-kira selama kita enggak gitu. Kalau kita terlalu lama menyelesaikannya dibandingkan proyek-proyek yang sebelumnya, berarti ada yang nggak beres dengan kita gitu. Kalau nggak beres dengan kita, apakah bukan nggak beres karena kita nggak mampu ya, nggak beres mungkin karena satu, kita kurang tim, kita kurang anggota. Nah, dari estimasi ini kita bisa mengukur lagi nanti di pertemuan ke-9 atau pertemuan 10 kita masuk ke manajemen people, manajemen sumber daya. Dari kebutuhan ini kita bisa mengukur, oh ternyata kalau kita membutuhkan 14 hari misalkan gitu ya untuk analisis, 10 hari untuk desain, di mana aplikasi ini harus dituntaskan dalam waktu 2 bulan, 3 orang yang akan kita pekerjakan mungkin tidak cukup untuk memenuhi target penyelesaian. Mau tidak mau, berdasarkan ini kita harus menambahkan lagi satu sumber daya baru. Di mana penambahan sumber dayanya nanti disesuaikan, aktivitas mana yang membutuhkan waktu paling lama. Jadi gitu cara mengukurnya, teman-teman. Ya. Jadi nanti
Semoga apa yang kalian akan hasilkan, yang kalian susun dalam sebuah draft proposal, itu benar-benar dibangun berdasarkan pertimbangan yang teoritis. Jadi tidak lagi tebak-tebak berhadiah gitu ya. Ayo sudahlah ini 2 minggu, ayo sudahlah ini 3 minggu. Oh ini honornya 3 juta aja lah, oh honornya 4 juta gitu. Enggak. Kita semua punya standar. Dan standar ini sudah ada di materi, Ibu juga sudah berikan contoh. Semoga contoh ini bisa memudahkan kalian dalam menyelesaikan 2 target tugas ya. Jadi target kalian itu ada di minggu ke-7, sekali lagi, minggu ke-7 adalah fase di mana kalian mengumpulkan draft tertulis menggunakan file format doc atau format PDF. Sementara untuk yang UTS, ini adalah link presentasi yang kalian sudah unggah nanti di Google Drive. Nanti hasil unggahan itu akan sama-sama kita lihat di kanal YouTube. Nanti di hari Jumat, Ibu akan rilis link YouTube-nya yang berisikan presentasi setiap kelompok, dan harapan Ibu menjelang pertemuan ke-9 setelah UTS, nanti teman-teman sudah memberikan semacam kritik, saran, atau mungkin pertanyaan di kanal YouTube-nya. Oke? Satu hal lagi yang terakhir Ibu sampaikan, presensi ini Ibu yang memvalidasi. Jadi teman-teman tidak perlu mengisi presensi karena ini sifatnya Ibu validasi setelah Ibu menyelesaikan koreksian dari forumnya kalian gitu. Ibu memberikan kebebasan kepada teman-teman dari PJJ, khususnya dari Unkriswina dan juga dari Papua untuk menyusulkan penyelesaian aktivitas, karena memang kan rekap daripada aktivitas kalian masih di cover gitu ya, tetapi kalau untuk yang mahasiswa UPJ, mohon maaf, batas untuk kalian menginputkan aktivitas atau menyelesaikan aktivitas itu berakhir di hari Kamis jam 12 siang. Sudah cukup lama ya, 1 minggu rasanya sudah cukup untuk kalian menyelesaikan aktivitas, dan teman-teman presensi itu Ibu hitung, setidaknya ada satu saja aktivitas yang teman-teman submit gitu ya, untuk Ibu klaim sebagai kehadiran. Nah, contoh misalkan ini Reza baru submit tanggal hari ini, jam jam tadi gitu ya, 5.25, mohon maaf ini tidak bisa dihitung sebagai satu kehadiran. Jadi Ibu harap teman-teman paham. Jadi kenapa kok misalkan kalau teman-teman UPJ lihat di mahasiswa, Bu, kok absensi saya bobrok banget ya? Berarti kesimpulannya teman-teman melewati batas yang sudah diberikan. 1 minggu loh diberikan, Kamis hingga ke Kamis depan, masa juga keteteran juga. Wah, itu luar biasa tuh, berarti ada yang nggak benar di pola manajemen dirinya kalau kayak gitu ya. Gitu ya. Ibu sudah jelaskan semua. Nanti rekaman hari ini akan Ibu posting di kanal YouTube dan Ibu sisipkan di minggu ke-7. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan yang tadi telat bergabung bisa melihat video rekamannya. Dan ini sudah Ibu berikan di sini semua, ada materi pertemuan, kemudian review materi, dan juga contoh proyek. Silakan jika ada yang ingin bertanya, Ibu persilahkan. Dari Ibu sudah cukup untuk paparan hari ini. Jadi memang hari ini itu sifatnya adalah seperti Ibu sampaikan, bahwa perkuliahan kita itu ada 2 metode, ada yang namanya sinkronus, ada yang namanya asinkronus. Ini yang membedakan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring, teman-teman. Pembelajaran daring, kita kenal 2 metode tadi. Kalau sinkronus, itu berarti sesi di mana kita melakukan virtual meeting secara langsung seperti ini, tetapi di sini Ibu tidak memberikan pengajaran, Ibu hanya sharing saja. Ibu bisa memberikan sharing terhadap studi kasus, Ibu bisa menyampaikan beberapa pengumuman, Ibu bisa menyampaikan evaluasi pembelajaran. Kenapa tidak diberikan pengajaran di sesi ini? Karena pembelajaran daring atau PJJ itu mengedepankan effortnya dari mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran secara mandiri. Pembelajaran secara mandiri ini sebenarnya tidak membebani teman-teman. Kenapa? Karena kalian punya waktu yang durasinya panjang sekali. Kalau saya jadi mahasiswa di zaman sekarang, saya lebih enjoy mengikuti pembelajaran daring karena ada banyak space, ada banyak ruang, ada banyak waktu yang bisa saya gunakan untuk saya bisa memahami satu topik. Karena kalau pertemuan tatap muka kan
Misalkan terjadi hanya di hari Jumat pukul setengah 4 sampai dengan jam 6 sore. Fokusnya saya untuk ikut pembelajaran ya hanya di hari Jumat dalam durasi setengah 4 sampai jam 6 sore. Karena kalau sudah keluar dari durasi tersebut, maka ya saya pasti akan terkontaminasi dengan aktivitas di luar. Tapi kalau pembelajaran daring seperti ini, saya diberikan waktu nih, selama 1 minggu saya untuk memahami, saya untuk mempelajari, dan kalau ada yang tidak saya pahami, maka saya bisa mempertanyakannya di forum diskusi. Makanya tadi di setiap pertemuan pasti akan ada forum diskusi yang Ibu sisipkan. Tidak selalu pertanyaan dari Ibu, apabila teman-teman punya pertanyaan kembali, itu diperkenankan. Gitu. Toh di setiap jawaban yang kalian berikan dari setiap pertanyaan Ibu juga ini Ibu konfirmasi. Kalau memang jawabannya itu sudah cocok, sudah sesuai dengan apa yang memang tertulis di materi dan sesuai dengan maksud dari pembelajaran hari ini, maka Ibu akan memberikan respon singkat mungkin. Tapi kalau misalkan tidak cocok, maka Ibu akan memberikan respon yang sesuai. Contoh misalkan di pertemuan ke-6 nih, Ibu bertanya, ini dari pertemuan minggu ke-6 tentang mengelola biaya proyek, apa yang kalian pahami? Berarti Ibu berasumsi bahwa kalian itu memahami setelah membaca slide yang sudah Ibu berikan. Silakan disampaikan dengan bahasa sendiri, tapi umumnya menggunakan bahasa yang benar-benar sama dengan slide PPT-nya Ibu. Ya sudah, nggak apa-apa lah gitu. Kalau memang itu yang Ibu juga nggak tahu spiritnya menjawab seperti apa. Apakah menjawabnya, ya sudah yang penting ngerjain forum diskusi biar centang absensinya terchecklist, nah itu sayang gitu. Seharusnya kan kalian menggunakan bahasa kalian sendiri. Oh, secara ringkasnya, biaya itu adalah salah satu bagian daripada area pengetahuan manajemen proyek yang memang harus dikelola. Kenapa harus dikelola? Ada keyword-nya Ibu sampaikan di slide, tapi memang tidak secara detail gitu ya. Keyword-nya apa? Karena memang biaya itu akan mengakomodir semua hal-hal yang sifatnya terbatas. Kenapa terbatas? Saya tidak bisa seenaknya menentukan biaya dalam sebuah proyek. Saya harus benar-benar terbatas sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Itu maksudnya terbatas. Jadi masukan dari penjelasan dari misalkan di sini Mersiani gitu ya, untuk nomor 2 dan 3 pemahamannya baik, memang sesuai dengan apa yang ada di slide-nya Ibu gitu. Tapi untuk yang nomor 1 Ibu koreksi misalkan. Biaya proyek itu perlu dikelola dengan baik karena memang sifatnya terbatas. Oleh karena itu, biaya proyek itu perlu sekali diestimasi, perlu sekali dianggarkan, bahkan sampai dengan perlu untuk diawasi. Tujuannya apa? Tidak melenceng dari target proyek yang ingin kita selesaikan. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan lagi ya silakan teman-teman bisa klik menu reply untuk bertanya kembali. Misalkan apabila ada hal yang belum merasa jelas gitu. Jadi ini adalah aktivitas PJJ. Jadi benar-benar kita memanfaatkan teknologi dalam belajar gitu. Dan di sini Ibu juga tidak textbook sebenarnya gitu ya. Jadi meskipun di slide PPT tertulisnya seperti itu murni diambil dari buku gitu ya, tetapi kita bisa memodifikasi selama modifikasi kita itu tidak jauh dari makna yang sebenarnya. Contohnya tadi pada project charter, kan kalau teman-teman lihat di materi project charter tidak seperti yang Ibu gambarkan, tapi Ibu coba memodifikasi, mengajak kalian itu apa istilahnya itu ya berkreasi gitu ya, bahwa ketika kita melihat satu pemahaman materi itu nggak bisa menggunakan kacamata kuda. Kita harus menggunakan intuisinya kita, kemampuan modifikasi kita, kreativitas kita. Yang penting nanti hasilnya tidak jauh dari makna yang sebenarnya. Jadi itu ya pembelajaran. Karena kita melatih diri kita teman-teman sebagai seorang profesional. Toh nanti di dunia kerja pasti selalu dengar deh, Bu, teori yang ada di perkuliahan tuh nggak dipakai, Bu, sebenarnya di dunia kerja. Siapa bilang nggak dipakai? Dipakai, tapi dalam wujud yang lain. Nah, kita itu kadang tuh terbiasa di dunia pendidikan itu adalah apa yang tertulis itu pula yang nanti kita tuliskan kembali di lembar jawaban gitu. Nggak seperti itu di dunia kerja. Tetapi apa makna yang tertulis di dalam teoritisnya, kemudian kita coba implementasikan dengan gaya kita sendiri selama tidak merubah makna, itu adalah sesuatu yang dikatakan dengan kreativitas kita dalam bekerja.
Ya, jadi sekali lagi, Ibu tidak textbook, silakan Anda menggunakan dan mengeksplorasi diri Anda. Kuncinya adalah selama tidak jauh dari makna yang sebenarnya. Kalau jauh dari makna yang sebenarnya, Ibu pasti akan merespon dengan tertawaan. Jadi ada beberapa teman kalian yang memberikan jawaban forum diskusi, jelas sekali itu tidak Ibu pernah jelaskan dalam slide materi, tapi dia menjelaskan seperti itu, Ibu jawabkannya dengan tertawa. Ibu minta dia untuk revisi kembali. Artinya apa? Yuk kembali lagi ke pemahaman Anda gitu. Ya. Jadi silakan Anda berkreasi, silakan Anda memodifikasi sesuai dengan sejauh mana Anda memahami konteks teori dari pertemuan demi pertemuan, dan intinya sekali lagi tidak jauh dari makna yang sebenarnya. Oke? Ini ada pertanyaan sepertinya. Oh, oke. Oke, nggak apa-apa Reza. Jadi, untuk penyelesaian, Ibu fokusnya Ibu paham gitu ya, mungkin teman-teman sering terlupa atau mungkin kurang fokus gitu ya pada saat Ibu menjelaskan di awal bahwa, eee, setiap aktivitas ini harus diselesaikan, karena aktivitas ini punya bobotnya masing-masing. Dan setiap aktivitas itu nanti akan dikorelasikan dengan, nilai presensi atau nilai kehadiran gitu kan ya. Tapi Ibu melihat karena memang banyak yang apa namanya, tidak disiplin, ya sudahlah, minimal satu aktivitas kalian kerjakan itu Ibu sudah klaim sebagai presensi kehadiran. Tetapi mohon maaf, contohnya ya, di pertemuan kelima ini, aktivitas yang Ibu nilai adalah kalian baca materi apa tidak? Dari mana Ibu tahu kalian baca materi atau tidak? Setidaknya dari jawaban yang kalian berikan dari setiap pertanyaan Ibu. Kalau jawabannya benar-benar kopas dari slide PPT Ibu, udah pasti dia baca. Atau mungkin dia menjawab mungkin dengan stylenya sendiri, ya berarti setidaknya dia baca selama maknanya masih berkaitan. Tapi kalau misalkan jawabannya sama sekali tidak ada di slide Ibu, jauh dari makna yang sebenarnya, nah di situ Ibu simpulkan, berarti dia sebenarnya nggak baca materi. Dia hanya langsung terburu-buru menyelesaikan aktivitas ini. Materi punya bobotnya, forum diskusi punya bobotnya, kemudian di sini ada apa namanya, tugas di mana Ibu meminta kalian, "Yuk kumpulkan mana anggota kalian," gitu. Anggota kalian itu nanti dijelaskan di sini ada judul project, NIM, project charter, profil pengguna, sama pendekatan sistem. Nah, kalau misalkan ini diselesaikan, forum diskusi diselesaikan, materi diselesaikan, maka Anda akan mendapatkan bobot utuh dari penilaian mingguan. Ibu tampilkan lagi ya, di RPS, ini kalau teman-teman membaca kembali, teman-teman, yang membedakan antara penilaian PJJ dengan penilaian tatap muka adalah pada penyelesaian aktivitas. Setiap minggu ada bobot. Ya, Ibu bilang di sini, bobot untuk kehadiran itu 5%. Untuk tugas 35%, UTS 25%, dan UAS-nya adalah 35%. Teman-teman harus paham maksud daripada persentase ini. Ini kalau dijumlahkan 100%. Katakanlah dalam satu semester ini, Ibu menyediakan 14 forum diskusi, 3 kali atau 5 kali kuis, kemudian ada tugas gitu ya, Ibu berikan. Ini kalau kalian mengerjakan semua, maka 35% ini kalian dapatkan. Jadi umpama semua ini kalian kerjakan, dapat hasilnya adalah 90 misalkan skornya. Maka 35% dari 90 terhitung utuh untuk saya jumlahkan ke bawah. Nah, rincian dari 35 ini saya breakdown lagi di sini, teman-teman. Oh, di pertemuan pertama, di sini kan hanya ada kehadiran dan juga forum diskusi, gitu ya. Kalau teman-teman ikut live session atau virtual meeting, kalian mengerjakan forum diskusi, maka 1,2% nilai sudah kalian dapatkan untuk pencapaian minggu pertama. Minggu yang kedua masih sama, tapi bobotnya 1%. Terus minggu ketiga bobotnya tinggi nih, 4%, karena aktivitasnya ada kehadiran,
forum diskusi, dan juga kuis. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Jadi tidak hanya sekedar Ibu menghimbau kepada kita semua, janganlah hanya sekedar mengerjakan sebatas checklist to do. Rugi teman-teman. Nanti kalau di dunia kerja, kalian bekerja secara checklist to do, ketika dievaluasi, nanti banyak revisinya. Yakinlah gitu. Ya. Jadi sekarang cintai. Nah, kalau kata Mas Anandri adalah cintai setiap aktivitas yang Anda lewati. Anda di sini berinvestasi lewat biaya SPP gitu ya, biaya SKS. Jangan jadikan biaya yang sudah Anda bayarkan itu sia-sia gitu. Apa Bu sia-sia? Ya nggak dapat apa-apa ilmu dari mata kuliah ini gitu. Kalau sudah nggak dapat ilmunya dari sini, nggak dapat lagi pengalaman. Kalau sudah nggak dapat pengalaman, nggak dapat lagi keterampilan. Kalau sudah nggak dapat keterampilan, kebutuhan dunia industri tidak bisa kalian penuhi. Sayang. Ya, jadi Ibu menghimbau, ini masih 7 pertemuan, nanti semoga di pertemuan setelah UTS itu bisa diperbaiki kembali attitude-nya ya, teman-teman semua ya, khususnya teman-teman UPJ nih. Kalau teman-teman dari Unkrisna Sumba dan juga Otogaswar Papua sudah bagus. Mereka mengikuti setiap aktivitas ini dengan baik. Tapi dari UPJ ini sepertinya butuh dorongan lagi ya. Nanti dari UPJ mohon diperbaiki sikapnya. Oke, itu dari Ibu. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Jangan malu untuk bertanya. Nanti nilai UTS akan Ibu tampilkan juga di kolabor. Nanti jadi ada akumulasi presensi, kemudian ada akumulasi tugas, kemudian UTS. Jadi teman-teman punya transparansi gitu ya. Oh, ternyata saya sudah mengumpulkan nilai seperti ini gitu. Tapi ya kembali lagi, jangan hanya nilai yang dikejar kalau boleh, tapi pengetahuan yang dikejar, pengalaman yang dikejar, keterampilan yang dikejar. Karena pengetahuan, pengalaman, keterampilan itu nanti yang Anda bawa ke dunia kerja. Harapannya nanti lewat manajemen project ini teman-teman bisa lebih siap lagi. Wah, udah siap nih saya menyusun skripsi. Oh, sudah siap nih kalau saya diikutkan dalam tim project karena sudah tahu bagaimana cara mengukur kebutuhan project dari sisi ruang lingkup, biaya, dan juga jadwal. Silakan kalau ada pertanyaan. Apakah? Halo Ibu. Ya, silakan Luta. Maaf Ibu, ini malam saya isi kuis kedua Ibu. Kuis kedua itu Ibu. Oke, kenapa Luta Tapi belum belum baru baca soal satu terus tentang tiba-tiba langsung keluar sendiri Ibu. Oh gitu. Jadi mau masuk kembali tidak jadi lagi Ibu. Oke, itu ada masalah di koneksi ya kemarin Luta ya? Iya Bu. Oke, untuk kuis 2 Ibu tambahkan lagi. Memang di setiap kuis Ibu batasi 1 kali pengisian Luta, tapi nanti Ibu sekarang deh Ibu edit. Nanti bisa dicoba lagi ya, teman-teman yang mungkin kemarin ketika mengerjakan kuis ada kendala. Karena faktor koneksi, sudah Ibu revisi, silakan Luta dicoba langsung, sudah bisa attempt seharusnya. Baik Ibu, saya coba Ibu. Coba, langsung dicoba ya, biar Ibu langsung nunggu. Sudah bisa? Sudah bisa Ibu, sudah bisa Ibu. Oke. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Gak jadi nanya lu, Bar. Dani. Kenapa? Ada bertanya? Silakan. Jangan malu-malu.
Ayo, Tanya Bar, besok gimana ngerjain proposal? besok gimana? Apanya besok gimana? Hah? Tadi itu tadi saya pengen nanya ujiannya ngapain, tapi tadi udah disampaikan oleh Ibu, itu udah tahu. Nah, ujiannya ngapain? Tadi Ibu udah sampaikan, untuk soal ujian itu baru bisa diakses hari Senin mendatang, pukul 10.30. Kalian ngapain? Tadi udah Ibu jelaskan juga, itu merupakan finalisasi dari aktivitas tugas kelompok yang pertama. Tugas kelompok itu ada 2. Yang pertama nulis proposal, yang kedua adalah submit video presentasi. Untuk yang proposal, itu disubmit di minggu ke-7, sementara untuk yang video presentasi disubmit di minggu ke-8. Oke, baik. Oke, Terima kasih, Bu. sama-sama. Ada lagi nggak yang ingin tanyakan? Nanti rekaman hari ini akan Ibu unggah ya, di pertemuan ke-7. Kalau ada pertanyaan lagi nanti bisa disampaikan di WhatsApp grup ya. Jadi jangan malu-malu untuk mengkonfirmasi sebelum nanti banyak tertinggalnya gitu. Khususnya nih teman-teman UPJ nih. Yang teman-teman dari Unkrisnya Unkrisnya Sumber sudah bagus-bagus ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup untuk pertemuan kita di hari ini. Selamat menjalani aktivitas ujian tengah semester untuk minggu depan. Saya izin untuk melihat kehadiran kalian berdasarkan ini, screenshot di layar ya, jadi tidak perlu saya panggil satu persatu. Oke, sudah saya rekam. Jika tidak ada pertanyaan, cukup untuk pertemuan kita sore ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Minggu depan ya, untuk kita melihat sama-sama presentasinya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.